Makanya saya bilangin, tujuan yang mulia dari kampus ini, tapi dia tidak membaca track record dari pinjol ini seperti apa gitu loh. Padahal kasus yang paling terbanyak mengakhiri hidup gara-gara hutang di pinjol ini. Kenapa kok bisa-bisanya sekelas ITB loh? Bukan kampus abal-abal ini. Oh, kampus ternama itu, kampus ternama, bukan kelas abal-abal. Kok bisa dia malah membebankan siswa dia dengan mengikut sertakan pinjol di dalam hal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita ya teman-teman ya. Panjul Uye dan Medi Broni, Solusi Hutang MB. Ya teman-teman. Oke, gimana kabar teman-teman pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga sama-sama berdoa kita aja siapa nanti pemimpin kita di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan pemimpin kita sesuai dengan hati nurani kita masing-masing ya guys. Jaga kekompakan NKRI. Ya gitu ini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap sama. Oke, ada perihal atau apa namanya beberapa hari ini heboh di media sosial, baik itu di TV, di internet, di TV seperti TV One, CNN ya, Medi. Salah satu kampus di Indonesia ini, kampus yang paling ternama, kok bisa masuk ke ranah pendidikan seperti ini, pinjol gitu kan. Anak-anak kuliah ITB, Institut apa ini? Teknologi Bandung, bayar uang kuliah pakai dana pinjol. Iya begitu kan Medi? Iya benar. Ini yang akan saya mau pertanyakan kepada Medi Broni kan. Mungkin saya tidak akan berlama-lama karena ini hal yang sangat luar biasa loh. Masa masa sih pendidikan bisa masuk ranah pinjol gitu kan? Pinjol bisa masuk ranah pendidikan gitu ya. Ini akan kita bahas sama Medi Broni. Medi Broni, nah inilah yang mau saya pertanyakan. Kok bisa pinjol masuk ke ranah pendidikan? Masa iya uang semester anak kuliahan dibayar dengan uang pinjol? Apa itu tidak memberatkan nantinya kan? Apakah pertanyaan saya sudah lurus Medi Broni? Cukup lurus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat penonton udah Panjul Uye yang selalu menanti mungkin diskusi kita malam ini, dan kami mau ngangkat tema soal masalah ITB. Tadi sudah coba diterangkan sama udah Panjul bahwasannya ini ada pencampur adukan gitu loh antara dunia pendidikan dengan dunia hutang-hutang apalagi pinjol. Itu yang viral-viral ya. Betul ya. Di dalam channel saya beberapa kali itu membahas juga tentang masalah ITB ini. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca dari hal itu, mungkin tujuan kampus ini baik banget tujuan kampus. Karena baiknya itu dia ingin mencoba untuk meringankan, maksudnya meringankan beban dari siswa mereka yang mana tidak mampu bayar UKT. Ini ada dana pinjol gitu. Tapi pihak kampus seakan-akan membutakan mata mereka sesaat itu. Kenapa membutakan mata dia? Pihak kampus tidak pernah belajar kasus demi kasus yang selalu terjadi. Padahal kasus ITB ini bukanlah hal yang baru. Dulu udah Banjul, sekitaran bulan 8 2023 itu dari IPB bukan IPB lagi ya? Bukan IPB, ini dari Pertanian Bogor. Pertanian Bogor. Habis itu dari kampus UIN Surakarta. Udah pernah pinjol juga ya? Pinjol juga, dimasukkan pinjol juga. Dan sekarang kasusnya ITB. ITB mengkonfirmasi terjadinya kesepakatan kerjasama ini di bulan Agustus itu juga.
Oh. Di bulan Agustus 2023. Iya. Itu ITB mengkonfirmasi. Iya, Ya betul. kan? Berarti kejadian ini sudah cukup lama. Iya. Hanya saja baru diviralkan beberapa hari ini. Oh. Ya, mungkin kita balik lagi ke topiknya itu. Tujuannya sih baik kampus, tapi kampus tidak mempelajari secara cermat atau secara lebih eksplisit lagi apa yang menyebabkan nanti seandainya mahasiswa melakukan pembayaran uang UKT atau uang kuliah ini menggunakan pinjol. Iya. Yang pada dasarnya pinjol ini mau melepaskan uang mereka, otomatis ada timbal balik. Betul. Mereka Iya. mengharapkan suatu keuntungan. Iya, betul. Jadi kalau kita berkaca dari kasus ini, tujuan kampus yang sangat mulia ini ingin meringankan beban dari mahasiswanya, malah memperberat teman-teman. Oh, malah memperberat. Iya. Gimana memperberatnya media? Nah, jadi memperberatnya gini. Misalnya uang yang mau dia bayarkan uang semester ini sebanyak 1 juta. Contoh ini ya. Iya, contoh Ya. sebanyak 1 juta. Contoh uang semesternya. Karena ketidaksanggupan siswanya ini, mahasiswanya akhirnya dibebankan uang ini melalui dana pinjol. Iya. Pinjol memberikan mahasiswa ini pinjaman sebanyak 1 juta, nggak mungkin mahasiswa ini akan membalikan 1 juta lagi. Pasti lebih gitu Pasti ya. lebih, Oh. iya kan? Paling tidak pinjol mengambil keuntungan di dalam hal itu. Iya. Jadi uang semester yang seharusnya nominalnya 1 juta, ini malah menjadi 1,5. Oh, 500 lagi tambahnya. 500 lagi tambahannya, atau Iya. beberapa kayak terserah deh. Yang penting uangnya itu sudah tidak sesuai dengan yang diterapkan oleh kampus. 1 Iya, juta iya. uang semester karena sudah berhubungan pinjol. Selain mahasiswa ini membayar balik modal untuk uang semester, dia harus memberikan keuntungan buat si pinjol. Iya, betul. Kan Itu kalau mustahil. lancar ya. Kalau lancar, Kalau tidak lancar makin nambah lagi. nambah lagi. Oh. Dan ini yang tidak dikaji oleh pihak kampus. Itu sebenarnya. Iya, iya, iya. Makanya saya bilangin, tujuan yang mulia dari kampus ini, tapi dia tidak membaca track record dari pinjol ini seperti Iya. apa gitu loh. Padahal kasus yang paling terbanyak mengakhiri hidup gara-gara hutang di pinjol ini. Kenapa kok bisa-bisanya sekelas ITB loh? Iya, iya. Bukan iya, kampus iya. abal-abal ini. Oh, kampus ternama itu, Kampus guys. ternama, bukan Iya. kelas abal-abal. Kok bisa dia malah membebankan siswa dia Iya. dengan mengikut sertakan pinjol di dalam hal itu? Iya. Padahal kan masih banyak pendanaan lainnya, Iya, Bang. betul. Kartu kredit, Iya. kan masih banyak dana-dana pendidikan. Kenapa harus ada pinjol di dalam sesi pendidikan ini? Iya, betul, betul. Iya kan? Iya. Yang mana, gini dong Jo, yang Nah. mana target mereka ini pasti mahasiswa yang tidak mampu. Iya, betul. Mahasiswa yang tidak mampu. Iya, iya, iya. Harusnya mahasiswa yang tidak mampu, kalau dia mempunyai keinginan, kan ada beasiswa. Iya, Ya, betul. atau iya, iya. biaya-biaya dari pemerintah kan banyak juga. Kenapa Iya. harus dimasukkan ke pinjol? Iya, betul, betul. Ya, Sebenarnya ini tujuan mulia sebenarnya ya. tujuannya. Tapi endingnya nanti gak bagus jadinya. Endingnya ya. nggak bagus karena saya rasa dari kampus ITB, saya nggak tahu ya. Kalau saya sesingkat pengalaman saya yang saya lihat di posisi ini, kemarin saya juga sempat ada nonton beritanya, bahkan mediasi yang diinginkan mahasiswa itu malah tidak sesuai dengan yang diinginkan mahasiswa. Iya. Pihak kampus tetap bersikeras bahwasanya pinjol mereka masukkan ke dalam ini tidak ada hubungannya. Pokoknya tidak akan mencelakai siswa dia tanpa dia paham bagaimana konsep pinjol ini. Kan seperti yang saya sampaikan tadi, biaya kuliah yang 1 juta karena memakai uang pinjol, biaya kuliah yang 1 juta harus dibalikan 1,5. Ya kan? Iya, Ini iya. pasti targetnya orang yang tidak mampu. Betul, betul, betul. Iya kan? Betul, iya. Kayak gitu. Makanya saya bilangin, pihak kampus belajar dari hal ini, ukurannya lihat dulu track record pinjol ini. Terserah mau pinjolnya terlepas dari pinjol apapun itu. Mau memang pinjolnya, kan ini kan dana cita ya yang kerjasama ya. Iya, iya. Mau dana cita itu lebih eksplisit ke dana pendidikan, tapi tetap harus dipelajari ulang bagaimana data siswanya, Iya. bagaimana beratnya bunganya nanti, yang seharusnya bayar segini malah jadi segini, kan itu dikaji juga. Dan bagaimana keamanan data mereka, bagaimana kalau seandainya mereka nanti tidak mampu membalikkan. Ini kan malah menjadi masalah yang besar. Iya, iya, iya. Orang yang ngutang itu dalam 100 orang pasti nanti ada beberapa orang yang akan tidak mampu. Bagaimana pihak kampus untuk mengcover ini semua? Iya, Ya kan, ini kan tidak dikaji. Padahal ini kasusnya
sudah sejak Agustus 2023. Hanya saja baru viral beberapa hari ini. Dan sempat juga dari pihak pinjolnya sudah dipanggil oleh OJK kemarin itu, saya baca juga beritanya. Tapi yang terjadi adalah OJK seakan membenarkan hal itu juga gitu loh. Karena kalau saya berkaca, OJK membenarkan hal itu hal-hal wajar. Karena OJK waktu itu ditulis dalam media online di Menteri Keuangan, target OJK ngomong di tahun 2021, target OJK 2 tahun ke depan ya, minimal 75% populasi dewasa di Indonesia bisa minjam pinjam. Makanya OJK tidak peduli mau masuk kampus, mau masuk masjid besoknya, mau apa, terserah gitu loh. Yang penting bagaimana pinjol ini bisa meluas, itu tujuan OJK. Nah, itulah yang saya herankan, Bro. Iya. Iya, kayak si pinjol-pinjol ini kan OJK yang mengawasi. Benar. Iya, yang kita sayangkan memang sih tujuannya mulia untuk ngebantu kan. Benar. Memang sih. Tapi kok bisa sampai ke ranah pendidikan kayak gini? Kayak Medi barusan bilang bisa masuk masjid nanti, bisa masuk ini masuk ini nanti. Ya kalau dunianya seperti ini Pak Jul, sekarang sudah masuk ke dunia pendidikan, masuk pinjol. Nanti ada lagi dana untuk majelis taklim misalnya gitu, atau dana untuk sedekah, atau dana untuk korban untuk ini, macam-macam. Kalau ini dibiarkan begitu saja gitu loh. Harusnya ini kan dicegah dari OJK langsung. Kamu nggak bisa masuk ke dunia pendidikan. Itu mengacaukan generasi. Apa jadinya? Orang yang sedang nuntut ilmu malah sekarang dia dibebankan dengan hutang. Iya, betul. Ya kan? Harusnya kan dibatasi di sini. Sedangkan kita punya sawah aja ada pembatangnya, ya kan? Ada pembatasnya di sawah kita. Masa ini los semuanya kan? Ini yang harus dikaji lagi gitu kan? Sayang lo, kasihan kita lo kan udah nggak mampu. Ya kalau dia mampu bayar minjam 1 juta, bayar 1.500.000. Kalau dia mampu, mantap lah kan. Ini enggak, dipinjam 1 juta, malah nambah 500 lagi utang. Ini endingnya tahu Pak Jul, satu lagi ya saya sampaikan. Jadi endingnya nanti, contoh, Dapanjul ini adalah mahasiswa yang notabene orang tuanya adalah orang kaya. Contoh, ini contoh aja. Habis itu orang tua Dapanjul selalu mengirimkan uang. Dapanjul karena terpengaruh dengan gaya hidup, akhirnya duit uang kuliah ini Dapanjul pakai. Habis itu ketika uang semester datang, Dapanjul kebingungan. Tapi karena ada pinjol, libas. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi orang tuanya kebingungan dong. Kok bisa uang semester kan sudah saya kasih? Ternyata anaknya ngikutin gaya hidup dan dia beranggapan ada pinjol nantinya yang membayar. Ini malah menjadi petaka besar. Betul. Iya. Jadi begitu penjelasannya yang nih. Ya, untuk teman-teman mungkin yang mahasiswa, anak-anak sekolahan atau anak-anak kuliahan zaman sekarang lah ya, karena biaya hidup itu begitu wahnya di zaman sekarang ini. Karena apa namanya, gaya hidup yang Medi Broni bilang itu memang zaman sekarang ini memang butuh persaingan hidup kayaknya gitu kan. Iya. Jadi untuk apa orang-orang cerdas lebih cerdas lagi lah, apalagi seperti orang kampus itu orang cerdas loh, orang yang mendidik loh. Seharusnya dia harus teliti di situ ya Medi. Benar. Ini gimana ini nanti endingnya? Kalau digunakan kayak gini, diperlakukan kayak gini, nanti mahasiswa saya jadi gimana? Benar. Itu dipikirkan kayak gitu. Harus dikaji. Jadi apa namanya? Bahasa manisnya ini ya kunyah-kunyah dulu lah, baru ditelan. Untuk orang cerdas ya. Jadi kita tetap ngopi ya Medi Broni. Ngobrol pinjol. Ngobrol pintar. Oke, bentar sebelum ditutup ini saya mau sampaikan lagi buat itu rekan-rekan yang sedang menyampaikan apresiasinya melalui demo yang ada di ITB. Mudah-mudahan kita doakan juga semoga apa yang kalian tuju itu bisa berhasil dan bisa didapatkan. Sebisa mungkin perjuangkan hapus pinjol di dunia pendidikan. Jangan berhenti berjuang. Tetap berjuang ya. Tetap pantau channel ini. Medi Broni, Panjul Uye, Solusi Hutang MB. Ya, kita tetap ngopi ya guys. Ngobrol pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.